Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita harus banyak tahu bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan. Ada sebagian orang yang tidak paham bagaimana cara membuat hati Tuhan senang. Mereka mempersiapkan satu ibadah dengan pemuji, penyembah yang banyak jumlahnya, dengan instrumen musik yang begitu lengkap dan luar biasa, bahkan tata panggung yang megah dan gegap gempita. Dan buat sebagian orang beranggapan bahwa hal itu merupakan bentuk cara mereka menyenangkan hati Tuhan dalam suasana ibadah atau pada waktu mereka beribadah. Namun kita mau belajar lebih dalam lagi, kita mau belajar bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Karena kalau menyenangkan hati Tuhan hanya dalam bentuk performance, dalam bentuk penampilan, hal itu bukan dikatakan salah, tapi Tuhan lebih senang ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang menjadi pokok utama yang harus kita lakukan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam Mazmur 147 ayat 11 berbunyi demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia dan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Orang-orang yang takut akan Tuhan bukan orang-orang yang ketakutan akan Tuhan. Bukan orang-orang yang ketakutan akan Tuhan. Kalau orang-orang yang ketakutan akan Tuhan, itu sama saja mereka masih hidup di dalam hukum Taurat. Jadi ketika mereka menghadap Tuhan dengan sikap hati ketakutan, mereka tidak datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ketika mereka datang kepada Tuhan atau mereka memberi kepada Tuhan dengan sikap hati ketakutan, mereka memberi bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena takut hukuman Tuhan. Tapi Alkitab, pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang berharap pada kasih setianya. Membuat Tuhan senang. Judul firman Tuhan, perenungan pagi hari ini adalah mari kita buat Tuhan senang. Membuat Tuhan senang ada dua hal pemazmur membagikan pada pagi hari ini, bahwa yang pertama membuat Tuhan senang yaitu kita hidup dalam takut akan Tuhan, dan yang kedua berharap kepada kasih setianya. Dua hal ini sederhana sekali Bapak Ibu untuk membuat Tuhan senang. Yang pertama, bagaimana kita hidup dalam takut akan Tuhan sehingga sikap hati takut akan Tuhan itu membuat hati Tuhan senang. Takut akan Tuhan merujuk kepada rasa hormat kepada Tuhan, merujuk kepada rasa kagum, merujuk kepada rasa pasrah kepada Tuhan. Terhadap apa? Kebesarannya, kekudusannya, kemuliaannya, rasa hormat dan kagum kepada kekudusan, kehormatannya, dan rasa kagum kita kepada kekudusan Tuhan, rasa kagum kita kepada rasa hormat kita kepada Tuhan. Di dalam Maleakhi 1 ayat 6-8 kita akan baca sama-sama. Untuk poin yang pertama, rasa takut akan Tuhan, yaitu merujuk kepada kagum dan hormat kepada Tuhan. Maleakhi 1 ayat 6-8. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Poin yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merujuk kepada rasa hormat, yaitu
Bagaimana kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, entah itu dalam penyembahan kita, entah itu dalam korban syukur kita. Tuhan tidak berbicara tentang seberapa indahnya, seberapa banyaknya, tapi yang Tuhan inginkan adalah yang terbaik. Rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan adalah bentuk korban yang terbaik bagi Tuhan. Jadi ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita memberikan penyembahan kepada Tuhan, ketika kita membawa korban syukur kepada kita, mari kita berikan yang terbaik. Tuhan tidak minta jumlahnya, Tuhan tidak minta bentuknya, tapi Tuhan minta yang terbaik. Ketika kita memberikan yang terbaik, itu lahir dari hati. Karena kalau jumlah, kalau bentuk yang indah, itu belum tentu dari hati. Ada motivasi yang terselubung di dalamnya. Tapi ketika kita memberikan yang terbaik, penyembahan yang terbaik, korban syukur yang terbaik, itu pasti lahir daripada hati. Dan poin yang pertama, takut akan Tuhan adalah merujuk kepada rasa hormat, kagum dalam bentuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Takut akan Tuhan yang berikutnya adalah, takut akan Tuhan adalah yang poin kedua, bersikap untuk tidak meremehkan atau menyepelekan. Kalau kita mau bikin Tuhan bahagia, Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan, jangan pernah meremehkan perkataan Tuhan. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Poin kita buka dalam Amsal 16 ayat 20. Berbunyi demikian, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Poin yang berikutnya, takut akan Tuhan adalah jangan pernah kita meremehkan firman Tuhan. Sesederhana apapun firman itu, semudah apapun firman itu, jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Kalau kita mungkin mendengarkan firman Tuhan, mungkin firman itu sulit untuk kita lakukan. Kita punya Roh Kudus yang mampu menolong kita. Kita punya Roh Kudus yang mampu menerjemahkan apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Sehingga kita dituntun kepada maksud firman Tuhan itu sendiri. Dan kita boleh tetap berada di jalan yang sesungguhnya Tuhan mau kita lakukan. Yang kedua, takut akan Tuhan adalah bersikap untuk tidak pernah atau jangan pernah meremehkan atau menyepelekan, bahkan menolak setiap firman yang kita dengar ataupun yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kalau kita mungkin memiliki seorang pemimpin, mungkin suami, mungkin pimpinan di kantor di mana kita bekerja, kalau dia menyampaikan satu pesan yang harus kita lakukan, yang harus kita patuhi, coba aja kalau kita mulai meremehkan dan menyepelekan, kita akan menerima konsekuensinya, kita akan menerima akibatnya, apalagi ketika Tuhan berbicara. Jadi kalau kita mau membuat hati Tuhan senang, mari kita hargai setiap firman Tuhan. Mari kita hormati setiap firman Tuhan. Sesulit apapun, kita pasti bisa melakukan oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Takut akan Tuhan yang berikut adalah memiliki kesadaran bahwa ada batasan-batasan tertentu antara manusia dan Allah. Memang di sisi lain Tuhan berbicara atau firman Tuhan menuliskan bahwa kita bisa memanggil Yesus sebagai sahabat, Bapa, memiliki keakraban, kedekatan. Namun perlu kita perhatikan bahwa kita harus memiliki kesadaran bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia berada dan bersemayam di tempat yang kudus. Dia berada di tahtanya yang suci dan mulia. Jadi poin yang ketiga, untuk kita menghormati atau untuk kita membuat hati Tuhan senang, mari kita memiliki kesadaran bahwa ada batasan-batasan tertentu ketika kita menghadap Tuhan. Jangan anggap enteng pada waktu Bapak Ibu Saudara beribadah, berdoa, menyembah, ingat baik, Allah ada di tempatnya yang kudus. Dia bersemayam di tahtanya yang mulia, yang hanya bisa dihampiri oleh hati yang penuh dengan kerendahan hati, oleh orang-orang, pribadi-pribadi yang memiliki hancur hatinya. Kalau Bapak Ibu ingat ada satu kisah firman Tuhan tentang seorang pemungut cukai yang ketika dia datang berdoa, dia menghadap kepada Tuhan, dia tidak berani dekat-dekat, bahkan dia berdiri jauh-jauh ketika dia berseru menyampaikan permohonannya. Dia menundukkan kepalanya, dia memukul dadanya, tanda bahwa dia tidak layak. Ini yang dibutuhkan adalah sikap
tunduk dan hormat kepada Tuhan, menghargai hadirat Tuhan, menghargai keberadaan Tuhan, menghargai kekuasaan Tuhan. Jadi kalau untuk membuat Tuhan senang, poin yang pertama, bahwa takut akan Tuhan itu sikap yang paling penting. Takut akan Tuhan yang pertama adalah kagum, memiliki rasa kagum, memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Dalam arti bukan pada waktu kita menyembah, memberi, itu bukan yang indah-indah, bukan yang bagus-bagus, tapi terbaik. Kalau yang terbaik pasti bagus, yang terbaik pasti jumlahnya juga baik. Dan yang kedua, takut akan Tuhan adalah tidak meremehkan perkataan Tuhan. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan adalah menghormati, memiliki kesadaran bahwa kita memiliki batasan-batasan tertentu. Kita memiliki ada jarak tertentu kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak senang kita dekat kepada, tapi harus menghormati, ada batasan, ada otoritas, ada jarak otoritas yang harus kita hargai. Poin yang pertama, takut akan Tuhan. Itu merupakan satu hal yang membuat Tuhan senang. Dan di firman Tuhan berikutnya, bahwa Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, poin yang kedua, orang yang berharap akan kasih setianya. Orang yang berharap akan kasih setianya, orang yang tahu bahwa di dalam kasih setia Tuhan itu ada penyertaannya. Di dalam kasih setia Tuhan itu ada penjagaannya. Mari kita buka dalam Mazmur 33 ayat 18 dan 22. Mazmur 33 ayat 18 dan ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jadi untuk poin yang kedua yang kita bahas pagi hari ini, membuat hati Tuhan senang, selain takut akan Tuhan, mari kita tetap memiliki hati yang berharap kepada kasih setia Tuhan. Karena di dalam kasih setia Tuhan itu ada penyertaannya. Di dalam kasih setia Tuhan itu ada penjagaannya, ada proteksi Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada kasih setia Tuhan. Karena Tuhan selalu menyediakan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Bangun pagi, mari kita bangun kembali harapan kita kepada kasih setia Tuhan. Karena orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan, perjalanan hidup yang berat akan terasa ringan. Karena dia tahu pasti ada pertolongan Tuhan. Orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan, perjalanan yang hidup sesulit apapun akan dapat menemukan jalan keluar. Karena Tuhan punya banyak pintu, Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya banyak jalan untuk menolong kita. Karena kita tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Orang yang berharap pada kasih setia Tuhan, perjalanan hidupmu akan menemukan hal-hal baru. Akan menemukan keajaiban-keajaiban Tuhan. Akan menemukan mujizat-mujizat Tuhan. Karena apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, bahkan apa yang belum dilihat dengan mata kita, itu yang Bapa sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi takut akan Tuhan. Mari terus berharap kepada kasih setianya. Karena perjalanan hidup sesulit apapun, perjalanan hidup berliku-liku berat sebagaimana apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti punya mujizat yang besar selama kita masih hidup. Selama kita masih tetap berharap kepada kasih setia Tuhan. Selama itulah mujizat Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya akan tutup dengan satu firman Tuhan. Kita akan baca dalam Yeremia 32 ayat 38 sampai 41. Yeremia 32 untuk ayat penutup dalam perenungan pagi hari ini. Bahwa mari kita buat Tuhan senang, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan juga yang kedua tadi, tetap berharap pada kasih setia Tuhan. Yeremia 32 ayat 38 sampai 41. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka.
Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauhi daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Materaikan setiap firman yang kita dengar pagi hari ini. Mari kita buat Tuhan senang di dalam hidup takut akan Tuhan. Mari kita buat Tuhan senang di dalam terus berharap kepada kasih setianya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Saya percaya masa ini akan berlalu. Kita akan melihat, akan ada banyak kesaksian hidup yang akan kita dengar. Dan sebelum kita mengakhiri perenungan pagi hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita minta Tuhan untuk terus menguatkan hati kita. Kita minta Tuhan biar roh takut akan Tuhan ada dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan singkat pada minggu pagi ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada kasih setianya, adalah orang-orang yang selalu membuat hati Tuhan senang. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk tetap membuat hati Tuhan senang, supaya Tuhan, hidup kami penuh dengan sukacita Allah, hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan, hidup kami penuh dengan pertolongan-pertolongan Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan disenangkan, maka apa yang menjadi milik Tuhan akan menjadi milik kami. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kami akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk minggu pagi ini Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati setiap umat Allah yang mendengarkan pagi hari ini. Supaya kehidupan mereka tidak turun tapi naik. Tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pagi hari ini. Biar minggu ini adalah minggu berkat. Minggu di mana kami bisa tetap membuat hati Tuhan senang. Terpujilah Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.